Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan matematika. Ini masih bab nilai mutlak. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep nilai mutlak, nah yang sekarang akan dibahas tentang persamaan nilai mutlak. Jadi sebelum masuk ke pembahasan ini, kita harus ingat-ingat kembali tentang konsep nilai mutlak, yaitu mutlak dari sesuatu pasti bernilai positif, ya. Itu konsep awalnya, konsep pertama kita. Nah, untuk persamaan nilai mutlak, pertama akan dijelaskan dulu dari definisinya. Persamaan nilai mutlak. Kalau persamaan berarti pasti dia punya tanda sama dengan. Persamaan pasti pakai tanda sama dengan. Nah, di persamaan pasti nanti bukan berupa angka yang udah pasti di soalnya, tapi mengandung sesuatu yang harus kita cari. Biasanya sesuatu yang kita cari ini dimisalkan oleh sebuah huruf, gitu ya. Jadi unsur yang kedua adalah variabel atau huruf. Hurufnya yang biasa di soal dicantumkan adalah X. Kalau nggak X berarti Y, gitu ya. Oke, ada nilai mutlak. Udah otomatis berarti dibatasi oleh tanda seperti ini atau tanda nilai mutlak. Nah, di persamaan nilai mutlak ini akan dibahas 3 jenis bentuk persamaan nilai mutlak, ya. Tapi konsepnya akan dijelaskan satu konsep yang harus kalian pegang untuk ketiga bentuk jenis nanti, yaitu mutlak dari persamaan. Nanti akan ada dua kemungkinan penyelesaian. Pertama, untuk yang nilainya positif. Yang kedua, untuk yang nilainya negatif. Ya, untuk lebih jelasnya, kita langsung simak di pembahasan contoh soal. Jelaskan untuk bentuk yang pertama, yaitu bentuknya mutlak dari fungsi atau persamaan X sama dengan konstanta, ya. Jadi di sini tanda mutlaknya hanya satu, ada di ruas kiri, lalu yang sebelahnya ini angka biasa. Nanti dua bentuknya lagi berbeda dengan bentuk yang ini, ya. Kalau lihat ini kan pasti agak pusing, maksudnya apa sih Kak, gitu ya. Oke, kita langsung bahas ke contoh soal aja. Biasanya di contoh soal ini kata-katanya tentukan himpunan penyelesaian dari, gitu ya. Atau tentukan penyelesaian dari bla bla bla. Nanti tergantung si soal kata-katanya seperti apa, ya. Nah, misalnya kakak tulis tentukan penyelesaian dari. Oke, itu soal pertama. Misal diberikan mutlak dari X min 1 sama dengan 3. Nah, jadi bentuk yang ini, si mutlaknya ini di dalamnya ada X-nya berupa persamaan, lalu sama dengankan angka biasa. Sama dengan bentuk yang tadi kita tulis, gitu ya. Jadi bentuk yang ini, yang fx, mutlak dari fx sama dengan k ini, ditulis contoh soalnya, salah satunya seperti ini. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Kita balik ke konsep awal kita, yaitu akan ada dua penyelesaian. Jadi dimisalkan positif dan dimisalkan negatif, gitu ya. Oke, jadi yang pertama, untuk yang positif kita tulis ulang. Hilangkan saja tanda mutlaknya karena kita langsung masuk ke perhitungan. Untuk yang kedua, yang di sebelah sini ruas kanan kita jadikan negatif, ya. Jadi yang pertama positif, yang kedua negatif. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti penyelesaian aljabar, ya. Jadi biasakan di ruas kiri kita sisakan huruf. Nah, berarti yang angka kita harus pindahkan semua ke ruas kanan, ya. X sudah betul tempatnya, kita tulis ulang sama dengan 3 sudah betul. Nah, min 1 kita pindahkan ke ruas kanan karena dia berupa angka. Nanti akan kita gabungkan dengan si 3, ya. Min 1 pindah ruas ke sini, jadinya
plus, tandanya berubah. Langsung kita hitung, 3 plus 1, 4. Baru ketemu 1. Yang satunya juga sama, kita hitung. Berarti di sini X sama dengan min 3. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. X sama dengan min 3 tambah 1. Tandanya beda, berarti dikurang. 3 kurang 1. 2. Tanda yang menang itu min. Ya, jadi penyelesaiannya X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Nanti bisa dibalik ya, min 2 dulu atau 4 dulu. Itu untuk contoh soal nomor 1 dari bentuk mutlak fungsi X sama dengan konstanta. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Ya. Bedanya kalau tadi angkanya angka 3, sekarang angka 0 gitu ya. Oke, cara penyelesaiannya sama sebetulnya. Cuman karena 0 ini kan angka yang netral, dia tidak ada nilai positif atau negatif. Jadi cukup kita tuliskan 1 saja penyelesaiannya ya. Jadi 3x plus 6 sama dengan 0. Sama seperti tadi ya. Jadi di ruas kiri sisakan yang ada hurufnya, berarti yang ada angkanya kita pindahkan ke ruas kanan. Positif 6 dipindah ke ruas kanan jadi negatif 6. Jadi 3x sama dengan 0 kurang 6, pasti min 6. X sama dengan, nah dibagi ya, untuk mencari X bagi 3, dibagi yang koefisiennya. Jadi X sama dengan 6 bagi 3 itu 2, ada tanda minusnya. Jadi penyelesaiannya X sama dengan min 2. Ini cuma ada satu penyelesaian. Oke, kita coba lagi. Soal nomor 3. Kita cari bentuk yang berbeda lagi. Tapi jenisnya masih sama ya, masih fungsi dan konstanta. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Tandanya minus. Jika ada soal seperti ini, gimana? Apakah ada 2 penyelesaian juga atau cuma 1 karena tandanya minus? Jawabannya tidak ada penyelesaian. Kenapa? Karena konsep awal kita kalau mutlak itu harus nilainya positif. Ya. Jadi sikap yang di sini ini nilainya harus positif ya. Tokaknya harus lebih besar daripada 0. Harus positif. Jadi kalau negatif gimana? Udah, kalau negatif berarti jawabannya himpunan kosong ya. Atau seperti ini. Kosong, nggak ada jawabannya. Ya, masih dengan pembahasan contoh soal di bentuk atau jenis yang pertama yang fungsi dengan konstanta. Tadi baru sampai nomor 3, sekarang kita coba lagi nomor 4 ya. Misal diberikan soal seperti ini. Ya, berbeda dengan soal yang tadi, di sini kakak tambahkan minus 3 di dekat mutlaknya. Nah ini kalau ada contoh seperti ini gimana cara menyelesaikannya? Caranya sama. Kita ubah dulu ke bentuk yang pertama, ke bentuk sejenisnya. Jadi cukup sisakan tanda mutlak saja di ruas kiri. Selebihnya kalau bukan tanda mutlak kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Jadi sebelum masuk ke 2 penyelesaian dimisalkan positif dan negatif, kita ubah dulu ke bentuk umumnya ya. Oke, berarti ini tulis ulang karena letaknya sudah tepat. Nah, yang min 3 kita pindahkan ke sana ya. 2 sudah betul. Min 3 pindah ruas berarti berubah tandanya jadi positif 3. Setelah ini yang bisa kita hitung ya kita hitung ya.
Berarti ini tulis ulang. 2 tambah 3, ya 5. Nah, bentuknya sudah seperti bentuk umum yang kita bahas tadi ya. Berarti setelah ini bagaimana kelanjutannya? Tinggal dilanjutkan penyelesaian dengan 2 cara tadi, yang positif dan yang negatif ya. Pertama untuk yang positif, langsung kita buka tanda mutlaknya ya. Yang kedua untuk yang negatif. Nah, teman-teman, yang negatifnya yang setelah tanda sama dengan ya, jadi bukan di depannya. Jadi setelah tanda sama dengan baru kita negatifkan. Berlaku untuk semua bentuk umum ya. Oke, kita selesaikan cara yang sama. Berarti di sini sisa min X. 5 tulis ulang, 7 pindah ruas jadi min 7. Min X sama dengan 5 kurang 7 berarti negatif 2 ya. Sama-sama punya negatif, boleh kita coret negatifnya. Jadi sisa. Ya, X sama dengan 2 ya. Oke. Kita selesaikan untuk yang negatif sekarang. Wah, mohon maaf ada semut yang jalan ya. Numpang lewat ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini sama sisa negatif X. Ini juga tulis ulang. Ini kita pindahkan. Jadi minus 7. Negatif X sama dengan ngutang 5, ngutang lagi 7. Wah, bertambah banyak utangnya. 5 tambah 7, 12. Utangnya jadi 12 ya. Sama-sama punya tanda negatif. Kita hilangkan. Di hasilnya 12. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 2 atau X sama dengan 12. Oke, ini akan diberikan soal terakhir untuk bentuk yang pertama. Mohon teman-teman menyimak dengan baik ya. Nah, kalau tadi tanda hubungnya adalah negatif ya, negatif 3 minus. Nah, kalau di sini tanda hubungnya apa ini? Nggak ditulis nih ya. Kalau nggak ditulis berarti dia punya tanda hubung kali ya. Otomatis saat pindah ruas kebalikan kali itu bagi ya. Oke, kita mulai ya. Di sini kita sisakan tanda mutlaknya saja. Berarti selain tanda mutlak kita pindahkan ke ruas kanan. 30 tulis ulang, 3 pindah ke sana, awalnya kali jadi bagi. Ya, tadi awalnya positif jadi, awalnya negatif jadi positif. Nah, sekarang awalnya kali jadi bagi. Kita hitung. 30 bagi 3, 10. Sampai sini sama seperti tadi ya. Kita selesaikan, kita jadikan positif, yang satu kita jadikan negatif. Oke, selesaikan dengan cara yang sama. Nah, jadi penyelesaiannya X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Untuk jenis yang pertama, bentuk umum yang pertama sudah kita bahas 5 soal. Next kita masuk ke bentuk umum yang kedua. Ya, teman-teman, kita masuk ke bentuk umum yang kedua. Ini ada fungsi yang diberi tanda mutlak. Nah, yang sebelah kanan, yang satunya lagi ini yang nggak ada tanda mutlaknya. Jadi bedanya dengan tadi,
Kalau yang tadi di sininya angka biasa, ya, nggak ada X-nya. Nah, kalau yang sekarang di sini juga ada X-nya, tapi tidak dipakaikan mutlak seperti yang kiri, ya. Jadi tetap tanda mutlaknya cuma 1, tapi sama dengannya disamadengankan dengan X lagi. Itu bedanya. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa? Sama, ya. Jadi kita misalkan dua kondisi, jadi ada dua kemungkinan. Ada yang untuk negatif dan ada yang untuk positif, ya. Oke, kita bahas langsung di contoh soal. Oke. Misal diberikan contoh soal seperti ini, ya. Sini ada fungsi yang diberikan tanda mutlak. Terus disamadengankan dengan fungsi lagi tapi tidak ada tanda mutlaknya. Nah, tadi sudah dibilang bahwa cara penyelesaiannya sama seperti yang bentuk yang pertama, yaitu dimisalkan positif, jadi kita langsung buka tanda mutlaknya. Ini yang positif, ya, sama. Terus kedua, misalkan yang negatif. Ingat yang negatifnya yang tanda setelah sama dengan, baru negatif. Nah, karena dia ada dua suku, jadi harus kita kasih tanda kurung. Kenapa? Khawatir nanti teman-teman lupa kalau semua yang ada di sebelah kanan ini harus kita negatifkan, ya. Jadi kita berikan tanda kurung. Oke, kita selesaikan untuk yang pertama, yang positif. Ini sudah betul letaknya, tulis ulang. Yang huruf kita pindahkan ke kiri, awalnya plus jadi minus di sini, ya. Sama dengan min 1 sudah betul letaknya, kita pindahkan yang plus 1 ke sana. Nah, kita hitung, ya. 3x dikurang 4x, 3 dikurang 4 min 1x, sama dengan min 1 min 1 jadi min 2. Masing-masing punya tanda minus, kita coret aja, ya. Kita bagi dengan minus, jadi X sama dengan 2. Oke. Nah, kita selesaikan untuk yang kedua, untuk yang negatif. Sebelum kita tukar posisi mereka, sebelum kita tukar ruas, kita masih punya PR, yaitu mengalihkan negatif ke dalam bentuk tanda kurungnya, ya. Jadi masing-masing kita kalikan negatif. Jadi negatif 4x, negatif kali negatif positif, positif 1. Setelah ini sama, ya. Jadi kita tulis lagi, ini pindah ruas jadi positif 4x. Ini sudah betul letaknya, 1 plus 1 pindah jadi negatif 1. 3 tambah 4, 7. 1 kurang 1, 0. Jadi X sama dengan 0/7. 0/7 berapa? Ya 0 lah, ya. Nah, bedanya dengan bentuk yang pertama, kalau bentuknya teman-teman nemu yang seperti ini sebelum teman-teman memfikskan gitu ya, jawabannya 2 atau 0, itu teman-teman harus cek dulu, ya. Cek dulu ke persamaannya. Cara ngeceknya, kita masukin masing-masing nilai X ke bentuk persamaan ini, ya. Kalau betul berarti itu jawabannya. Kalau ternyata nggak sesuai berarti itu bukan penyelesaiannya, bukan jawabannya, ya. Oke, kita cek nilai X. Untuk yang pertama 3, kan persamaannya ini, ya. Ini tulis ulang deh biar teman-teman nggak bingung. Pertama untuk yang 2, kita masukin ke 2. 3, jadi X-nya kita ganti 2, ya. Setiap ada X kita ganti 2. 2 dari mana? 2 dari yang ini, ya. Jadi yang ini. Nanti yang satunya kita ganti 0. Nah, 3 kali 2, 6. Tambah 1. 4 kali 2, 8. Dikurang 1. 6 tambah 1, 7. 8 kurang 1, 7. Nah, kalau bentuknya sama seperti ini, ya, kiri dan kanan sama, berarti ini betul, ya. Kalau betul berarti ini penyelesaiannya, ya. Nah, kita cek untuk nilai yang kedua. Untuk yang X sama dengan 0,
kita masukkan juga. Ini persamaannya seperti ini. Ya, kita masukkan 0. 3 kali 0 tambah 1, 4 kali 0 dikurang 1. Maksudnya 3 kali 0, 0 tambah 1, 4 kali 0, 0 dikurang 1. 0 tambah 1, 1, 0 kurang 1, min 1. Nah, kita lihat nih. Ya, kiri dan kanan tidak sama. Berarti ini tidak sesuai. Ya, berarti ini bukan penyelesaian. Ya. Jadi, penyelesaian dari contoh yang pertama ya adalah 2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya biasa juga nih tulis seperti ini gitu ya. Ini ya 2. Jadi yang ini tidak terpakai, tidak sesuai. Nah, ini sesuai. Jadi yang 2, yang 0 nggak dipilih ya. Seperti itu. Oke teman-teman, ini kita masuk ke pembahasan bentuk umum yang ketiga. Nah, teman-teman udah nemu ya perbedaannya ya. Jadi kalau yang pertama di sininya angka biasa, terus yang kedua di sini fungsi juga tapi dia nggak pakai tanda mutlak. Nah, yang ketiga ini lengkap banget ya. Kedua-duanya fungsi, ada hurufnya, ada si X-nya. Terus kedua-duanya juga ada tanda mutlaknya ya. Terus kita langsung bahas di contoh soal. Tentukan penyelesaian dari misalnya berapa ya? Ini aja deh. Oke ya. Jadi masing-masing ada hurufnya, ada si X-nya, terus kiri kanan juga ada tanda mutlaknya. Ya. Caranya gimana Kak? Sama. Sebetulnya caranya itu ada bermacam-macam. Ada yang dikuadratkan ya, jadi kiri kanan masing-masing dikuadratkan, dipangkat 2 kan. Tapi di sini kita akan bahas dengan menggunakan konsep yang sama. Dari bentuk yang awal, yaitu dengan 2 kemungkinan, ada yang kita buat positif, ada yang kita buat negatif ya. Oke, langkah pertama kita hilangkan tanda mutlaknya, jadi langsung tulis persamaannya seperti ini. Ini untuk yang positif. Untuk yang negatif ya, yang ini tetap. Nah, yang negatif tuh yang ruas kanan. Jangan lupa ya, dikasih tanda kurung. Karena kita pengennya semuanya dikalikan negatif, dinegatifkan. Ya. Kita selesaikan dulu untuk bentuk yang pertama. Bentuk pemisalan ya. Untuk penyelesaian yang positif, kemungkinan yang positif. Oke, ini 3X tetap di sini. Yang 2X berarti pindah ruas. Awalnya positif jadi negatif. Pas pindah ke sini. Sama dengan 10 udah betul taknya. Ditulis 10. Nah, min 5. Plus 5 kita pindah ke sini ya. Jadi min 5. Udah ketahuan ya, jadi min 5. Langsung kita hitung. 3 kurang 2. 1. Satunya nggak usah ditulis ya. 10 kurang 5, 5. Udah deh ketemu X sama dengan 5. Satu lagi yang negatif ya. Nah, ini kita masih punya PR sama seperti hal yang tadi. Negatifnya kita masukkan atau kita kalikan ke dalam tanda kurung. Jadi negatif 2X, negatif kali positif jadi negatif 10. Sampai sini selesaikan dengan cara yang sama. Yang huruf dikumpulkan dengan yang huruf di ruas kiri, yang angka dengan angka di ruas kanan. Berarti 3X min 2 pindah ke kiri jadi positif 2. Jangan lupa ada X-nya ya. Sama dengan negatif 10. Terus nah ini pindah ke sana jadi negatif 5. Cus kita hitung. 3 tambah 2, 5. Ada X-nya
sama dengan ngutang 10, ngutang lagi 5. Seneng banget ngutangnya. Jadi utangnya nambah jadi 15 ya. X sama dengan negatif 15 per 5. 15 bagi 5, 3, ada tanda minusnya 1 ya. Nah, untuk bentuk yang ini teman-teman gak usah dicek kayak tadi ya. Jadi yang dicek ini untuk bentuk yang kedua aja, untuk yang gak ada tanda mutlaknya. Jadi kalau yang tadi konstanta sama yang bentuk yang ketiga ini, kalau udah nemu dua nilai X dari yang positif sama negatif, berarti itu udah jawabannya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya nih, biasanya dibentuk juga kayak gini ya, ditulisnya nanti jawabannya tuh. Dan yang kecil dulu yang dipilih. Jadi negatif 3 dulu ya. Negatif 3,5. Atau nanti di pilihan ganda bukan kayak gini bentuknya, tapi cuman X sama dengan min 3 atau X sama dengan 5. Jadi tergantung di pilihan ganda ya. Optionnya kayak gimana bentuknya. Seperti itu ya teman-teman. Itu pembahasan untuk persamaan nilai mutlak dari ketiga bentuk. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham semua. Cukup sekian video pembahasan persamaan nilai mutlak dari Triple C. Ditunggu video-video pembahasan lanjutan yang lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.